Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita akan lanjutkan ya untuk praktikum kita. Sekarang silahkan Anda nyalakan virtual machine yang sudah di setup kemarin sebelumnya ya, dan silakan login. Saya akan login. Oke, sudah. Nah, secara default ya, ketika kita login ke Linux, kita akan masuk ke direktori kita sendiri. Jadi kalau di Windows itu kita punya user directory ya, di Linux juga punya. Nah, cara untuk melihat sekarang kita ada di mana itu pertanyaan adalah PWD, Print Working Directory ya. Jadi sekarang saya ada berada di directory Home Johan Erika ya. Jadi ketika kita membuat user, nanti materi selanjutnya ada buat user, itu otomatis dia akan membuat directory untuk user tersebut ya. Jadi by default kita akan login ke directory kita sendiri ya. Oke. Jadi sekarang kita ada di directory kita sendiri ya, home, kemudian nama user kita ya. Dalam hal ini saya home Johan Erika, nama saya. Oke. Kemudian sekarang kita akan praktek membuat file ya. Kita akan menggunakan nano ya. Nano, nama filenya biodata. Misalnya ini nama filenya. Nano, nama filenya biodata. Oke, kita enter. Nah, kan dari seperti ini ya, Anda bisa lihat di bagian bawah itu ada perintah-perintahnya ya. Nah, ini karena Nano adalah editor ya, jadi ini ada editor. Anda bisa anggap seperti notepad lah kalau di Windows. Oke, kita isikan nama kita, Erika, nama saya, kemudian NIM-nya ya, Anda ketikkan NIM Anda, misalnya nih ya, seperti ini. Kalau sudah, tekan Ctrl X, exit ya, di bawah ada exit yang tanda caping itu adalah Ctrl X ya. Akan ditanya apakah kita akan memodifikasi file ini, menyimpan maksudnya. Kalau kita klik pilih Y ya, nama filenya apa ya, biodata, atau Anda mau ganti juga bisa, silahkan. Saya ganti biodata dan di enter. Oke. Nah, filenya sudah ada sekarang. Nah, sekarang bagaimana untuk melihat isi direktori kita ini ya? Di mana file kita? Nah, perintahnya adalah ls list ya. Ini ada biodata. Oke. Kalau kamu ingin detail, ls strip l. Nah, ini seperti ini ya. Ini ada file namanya biodata. Oke ya. Sudah? Nah, sekarang misalnya saya ingin melihat isi dari file biodata itu, tapi nggak ingin merubah, hanya melihat saja. Ya, kita bisa menggunakan perintah namanya cat spasi biodata. Nah, di sini Anda bisa tekan tombol tab untuk autocomplete ya, tab. Nah, seperti itu. Nah, ini akan menampilkan isi dari file yang namanya biodata. Oke. Nah, jadi di sini kita membuat file teks ya, tanpa ekstensi. Di sini nggak tanpa ekstensi. Oke. Kemudian kalau mau menghapus, ya kita tinggal rm biodata. Ya, oke. Ini sudah hilang. Nggak percaya, kita list ls. Tuh, nggak ada. ls min l. Tuh, nggak ada. Total 0. Nggak ada filenya. Oke ya. Nah, itu caranya. Kemudian kita akan membuat cara kedua, ya, yaitu menggunakan touch biodata. Ya, ini ada filenya biodata. Ya. Kemudian kita lihat isinya cat biodata. Loh, kosong ya, nggak ada isinya. Nah, bagaimana mengisi biodata ini? Ya, kita bisa menggunakan nano. Ya, tadi ya, nano biodata. Ya, kita isi ya. Johan Erika. Ctrl X, yes, simpan. Biodata sekarang ada isinya. Oke, cara kedua kita bisa menggunakan echo, perintah echo. Ya, echo ini sebenarnya dia menampilkan ke layar, tapi kita bisa redirect, belokkan dia ke file outputnya nanti ya. Misalnya sekarang saya masukkan NIM-nya. Ya, ini saya redirect outputnya, harusnya nanti ini kan ke layar, cuman saya redirect ke dalam file biodata. Nah, ini redirectnya saya pakai 2, ini dia akan mengappend, menambah. Kalau saya pakai 1 seperti ini, dia akan
menghapus isinya dan menambahkan ini inputnya ini. Karena tadi sudah ada isinya Johan Erika ya, jadi saya tambahkan saja biodata. Oke, kita lihat isinya cat biodata, nah kan masuk. Nah itu cara mengisi filenya ya. Jadi Anda bisa pakai editor, Nano, VI, Vim, atau Pico, banyak macamnya. Atau menggunakan Echo seperti ini. Kalau Echo harus berbaris ya. Oke. Kemudian tadi hapus sudah. Kemudian nah sekarang kita buat directory dulu. Ya, ini baru ada file. Ya. Ini depannya nggak ada D-nya, berarti ini file. Sekarang kita buat directory. Perintahnya apa? mkdir ya. Make directory. Make directory misalnya saya buat directory namanya data pribadi. Oke, ya. Nama directory di Linux tidak boleh pakai spasi, ya. Jadi harus satu kata saja. Gitu. Oke, sekarang kita lihat ls ada 2, ya. Yang directory warnanya biru, ya. Di beberapa Linux dia nggak ada warnanya sama, ya. Nah ini melihatnya adalah kalau kita lihat ls strip l di depannya ada d, itu adalah directory, ya. Kemudian kita lihat isinya, kita lihat isi direktorinya, ls list data pribadi kosong ya, isinya kosong. Sekarang kita akan copy file biodata ke dalam data pribadi pakai tab ya. Nah perhatikan di belakang ada garis miring, artinya kita akan memasukkan biodata ke dalamnya data pribadi. Oke, nah karena kita menggunakan copy, maka filenya di home directory kita masih ada, dan file yang ada di dalam directory data pribadi juga ada. Ya, oke, jadi ada 2 filenya. Itu kalau copy. Ya, sekarang kita hapus dulu. Kita hapus dulu yang mana ya? Yang ini aja deh. rm biodata yang ada di sini. Nah ini hati-hati ya, hati-hati perhatikan posisi Anda sekarang di mana. Ya. Jadi sekali lagi, oke, PWD. Posisi kita ada di home Johan Erika, jadi kalau saya rm biodata, maka yang terhapus adalah file biodata yang ada di Johan Erika. Ya. Nah, hilang kan? Yang di data pribadi masih ada filenya. Oke. Ya. Nah, sekarang kita copy balik ya, copy balik yang ada di data pribadi ke biodata. Caranya yang pertama bagaimana? Cara manual. Kita masuk ke dalam data pribadi, caranya adalah cd ya ke directory data pribadi. Ya. List ini ada filenya, kemudian kita cp copy biodata. Kemudian di mana lokasinya? Lokasinya di home Johan Erika. Nah, oke, kita lihat lagi di sini masih ada. Kemudian kita kalau mau keluar itu adalah cd spasi titiknya 2 kali. cd spasi titik. Buat titik 2 ya, titik. Oke. Perhatikan. Sekarang saya keluar lagi pwd ya. Nah, ini filenya ada biodata di sini sekarang. Karena udah kita copy tadi. Ya. Jadi sekali lagi kalau mau masuk ke dalam direktori perintahnya adalah cd nama direktorinya apa. Kalau mau keluar cd titik. Oke. Ya. Nah, sekarang kita akan mencoba untuk move, memindahkan file biodata ya. Sekarang saya mau hapus dulu deh yang di data pribadi. rm data pribadi biodata ya. Jadi saya akan meremove file biodata yang ada di dalam data pribadi. Jadi data pribadi ada direktorinya, garis miring filenya. Oke. ls data pribadi kosong. Sekarang kita move mv biodata ke dalam direktorinya data pribadi. Di sini hilang. Sekarang filenya pindah ke dalam file ls data pribadi. Nah, sana ya. Jadi itu untuk memanipulasi file tadi ya. Oke, saya ulangi lagi.
Untuk membuat file, kita bisa menggunakan nano, nama filenya apa, atau kita bisa menggunakan touch, nama filenya apa. Ya, kalau touch kita akan buat file kosong. Isinya bagaimana? Echo isinya kita masukkan ke dalam nama filenya. Seperti itu. Ya, kalau mau melihat isinya file, pakai apa perintahnya? Pakai cat nama filenya. Oke, ya. Untuk membuat directory, perintahnya adalah mkdir nama direktorinya. Apa? Itu. Untuk mengcopy, perintahnya cp nama file, kemudian nama directory. Nah, seperti ini perintahnya. Oke. Kalau mau menghapus, rm nama file. Atau kalau filenya ada di dalam directory, berarti rm nama directory garis miring nama file, ya. Dan ini semua bisa di-unlock menggunakan tombol tab autocomplete, ya. Oke, seperti itu. Sekarang kita akan menghapus directory. Menghapus directory, perintahnya adalah rmdir atau rm strip r. R-nya besar, ya, rekursif. Nama direktorinya. Gitu ya. Sekarang direktorinya hilang. Termasuk file biodata yang ada dalam direktori tadi. Oke, ya. Jadi saya ulangi lagi dari awal ya. Ulangi lagi dari awal, agak cepat sekarang. Untuk melihat posisi kita sekarang ada di mana perintahnya adalah pwd. Sekarang saya ada di direktori home Johan Erika, ya. Jadi direktori Johan Erika itu ada di dalam direktori home, ya. Home-nya ada di root. Root itu di C kalau di Windows, ya. Membuat file saya bisa pakai nano, nama filenya biodata, kita isi, kemudian nama dan NIM Anda. Untuk menyimpan Ctrl X, yes. Oke. Untuk melihat filenya apakah sudah terbentuk, perintahnya ls. Detailnya ls min l. Yang lain-lain apa Pak perintah selain min l, ya, strip l, ls strip help. Wah, banyak itu. Nah, ini banyak sekali ini perintahnya nanti. Oke. Sudah. Sekarang sudah ada filenya. Kalau mau melihat isinya, itu kita bisa pakai cat biodata. Nah, seperti itu. Kalau mau menambahkan isinya, kita bisa pakai echo. Bisa masuk ke nano lagi, bisa. Tapi kalau cuma satu baris saja, kita bisa pakai echo. Misalnya, ini tambahan. Kita redirect ke biodata, outputnya. Kita cat biodata lagi. Ini saya pakai tombol atas ya, untuk mengulang perintah. Atas bawah bisa untuk mengulang perintah. Nah, ini ada tambahannya. Untuk menghapus, perintahnya rm, nama filenya, biodata. Nah, nggak ada, hilang, gitu ya. Oke, sekarang saya akan buat lagi, pakai touch biodata, kemudian saya echo Johan Erika ke dalam biodata. Echo lagi, NIM saya ke dalam biodata. Oke. Ada isinya, ada filenya, dan ada isinya. Oke ya, sudah ya. Nah, sekarang buat directory. mkdir perintahnya, make directory. Direktorinya misalnya data pribadi. Oke. S tuh, data pribadi warnanya biru. Kalau mau menghapus direktorinya, bisa rmdir data pribadi. Oke, atau rm R-nya besar, ya, rekursif, gitu. Karena kalau dalamnya ada filenya, dia nggak bisa dihapus. Oke, contoh, kita buat dulu data pribadi, kemudian kita copy biodata ke dalam data pribadi, ya. Jadi copy itu ini adalah filenya, kemudian kita mau copy kemana tujuannya, ya. Kita lihat isinya data pribadi ada.
Oke, kalau saya mau hapus rm dir misalnya, rm dir data pribadi, dia nggak bisa karena directory empty ada isinya. Maka kita harus rm-min r, strip r. Seperti itu ya, untuk menghapus isinya dulu filenya baru dihapus direktorinya. Kemudian kita bisa membuat direktori dalam direktori. Kalau masuk direktori, perintahnya cd data pribadi. Oke, dwd sekarang saat ini data pribadi. Kalau mau keluar, cd titik-titik. dwd saya keluar dari data pribadi. Kalau mau menghapus tadi sudah, kalau mau memindahkan bisa mv data pribadi, saya pindahkan ke misalnya laporan. Ya, jadi sekarang direktorinya berubah penamaan jadi laporan. Bagaimana dengan isinya? Isinya tetap ada, gitu. Jadi ini seperti rename ya, merubah nama direktori. Oke. Sekarang saya hapus rm dir laporan, tidak bisa karena masih ada isinya. Jadi harus rm strip r laporan. R-nya besar, ya. Kalau R-nya kecil di Linux beberapa distro yang baru-baru bisa. Kalau yang lama-lama atau yang jadul-jadul kayak FreeBSD nggak mau dia. Oke, jadi itulah kurang lebih untuk manipulasi file dan direktori. Apabila ada pertanyaan, silahkan Anda tanyakan di grup. Baik, sampai jumpa lagi pada materi berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.